Halo semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Ya, akhirnya nih guys, setelah sekian lama saya nggak bikin video soal smartwatch, di video kali ini saya mau coba unboxing satu buah smartwatch yang bisa dibilang ini adalah smartwatch incaran saya dari tahun lalu. Nah, karena beberapa waktu belakangan ini saya lagi rajin ya untuk ngecekin e-commerce di Lazada, yang dimana suka kasih promo yang menurut saya itu cukup menarik guys. Dan kebetulan juga nih, smartwatch ini tuh lagi di diskon dan promo bonus dadakannya itu bisa dipakai buat beli smartwatch ini. Jadinya untuk harga smartwatch ini menurut saya udah value for money banget ya kalau kita bandingkan dengan harga di awal perilisannya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin udah penasaran banget nih guys, yuk kita sambil unboxing aja paket pembeliannya ini. Nah, ini ya saya beli di Lazada ya guys, mungkin kalian bisa lihat di sini ada logo Lazadanya. Dan ini pengirimannya juga menurut saya udah cukup cepet ya, jadi saya order itu sekitar sehari yang lalu ya, jadi ini nyampe cukup sehari. Dan ini nggak tahu ya kenapa bisa kesobek gini untuk segelnya, saya nggak ngerti. Cuman saya tadi agak khawatir aja sih karena di status pengirimannya itu sempet gagal oleh kurir. Cuman ya nggak salah ya, nyatanya bisa nyampe juga hari ini kayak gitu guys. Dan coba kita cek ya apa isi di dalam kotaknya. Dan ini kalau kita cek ya, ini ada nota pembeliannya ya guys ya, ya ada surat-surat gitu. Kita singkirin aja, lalu kita lihat isi dalam boxnya. Ini cuman gini aja ya, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini isi di dalam boxnya seperti ini guys. Dan ini mungkin masih belum kelihatan ya, coba kita sobek dulu ya, kita tetelin dulu nih guys untuk segelnya. Oke, mungkin udah agak sedikit terlihat. Dan iya, ini dia guys untuk smartwatchnya. Dan ini adalah Huawei Watch GT2 atau Huawei Watch GT2. Dan oke, ini masih segel ya, masih aman ya. Agak khawatir juga tadi soalnya boxnya itu agak rusak gitu segel pengirimannya. Tapi aman ini ya, untuk segelnya masih ada di sini. Cuman kayak habis bekas dibuka ya. Nggak tahu tuh, agak keluar gitu nongol. Tapi oke lah, kita kesampingan dulu, nanti kita cek aja apakah isinya masih aman atau enggak. Dan untuk tampilannya tuh seperti ini guys. Tapi sebenarnya saya itu udah beli ya untuk Huawei Watch GT2 tapi yang versi E. Dan kalau kita bandingkan ya guys dengan boxnya, nah ini dia. Ini tuh boxnya mirip-mirip ya. Nih, kalau ini tuh Huawei Watch GT2i, dan yang ini tuh Huawei Watch GT2, dan ukurannya sama-sama 46 mm. Nanti kita coba ya, kita cek bandingkan apakah ada perbedaan dari diameter ukurannya. Oke, ini kita singkirin dulu ya untuk box Huawei GT2i-nya, dan kita bahas dari Huawei Watch GT2-nya ini. Dan ya, kenapa ya alasan saya ini menjadi sebuah smartwatch incaran saya ini, karena strapnya saya suka banget guys. Dan juga desain dari jamnya ini atau smartwatchnya ini tuh bener-bener kayak jam analog betulan ya gitu ya, bukan sebuah smartwatch, jadi nggak terlalu kecil ya. Kalau misalkan kita bandingkan atau kita lihat yang ini tuh kelihatan banget ya kalau ini tuh sebuah smartwatch, karena ada maksud saya tuh tombol-tombol triggernya tuh bentuknya nggak seperti smartwatch, maksud saya nggak seperti jam-jam analog biasanya kayak gitu guys. Oke, ini tuh tampilan dari jamnya tuh kayak gini ya guys. Dan kalau kalian bisa lihat emang strapnya warna brown atau coklat. Kalau kita lihat ini di sisi kanan kirinya ini kosong aja, polos kayak gitu ya guys, nggak ada apa-apa. Tapi kalau di sini juga nggak ketulis macam-macam sih, atau nggak ketulis key selling point dari smartwatch ini. Cuman di sini ada ketulis untuk varian warnanya atau mungkin strapnya. Ini adalah color pebble brown, dan di sini juga ketulis kalau untuk wristband itu maksudnya adalah strapnya itu tadi ya guys, ini berbahan leather ya, atau kulit sintetis mungkin maksudnya. Oke, langsung aja kita unboxing ya guys ya, si Huawei Watch GT2 nya ini. Ini kita sobek aja seperti ini ya. Oke, ini aman lah ya, harusnya nggak ada masalah ya. Cuman ini agak riskan juga nih, soal agak nongol gitu ya. Kalau yang Huawei GT2i kemarin tuh rapih gitu guys.
Oke, dan ini kita langsung disambut dengan smartwatch-nya. Dan kalau kita lihat atau kita tarik ya, ini tuh rilisnya di tahun 2020 ya guys. Jadi rilis ini dulu baru smartwatch GT 2i-nya. Sama-sama di tahun 2020, cuman selisih bulan aja nih guys. Dan kalau kita lihat itu ya strapnya tuh kayak gini ya. Dan kita nanti bahas lebih detailnya, cuman kita cek dulu di bagian sini guys. Ini kosong ya, nggak ada apa-apa nih. Di bagian sini tuh seharusnya ada strap tambahannya ya. Oke, nah ini dia strap tambahannya. Kita cek ya. Nah, ini strap tambahannya itu bahannya rubber ya, atau karet kayak gitu guys. Dan ini juga cukup lumayan buat ganti atau buat serep strapnya. Oke, kita singkirin aja dulu. Lalu di bagian sini ini ada kitab-kitab ya seperti biasa. Mungkin ada buku panduan manual. Ya, ini ada warranty card juga, ada kartu garansi dan juga buku panduan manualnya. Kemudian di bagian sini kita dapetin, oke, ini agak bingung juga, lupa saya cara ngambilnya nih guys. Oh, gini dibuka dulu. Oke, ini kita dapetin untuk dongle casannya ya, maksud saya untuk dudukannya atau dockingnya. Ini seperti ini ya, masih ada pinnya, jadi nanti ditaruh di sini untuk ngecasnya. Dan ini ada chargernya atau kabel USB Type C to USB Type E. Kebalik, USB Type E to USB Type C. Ini nggak usah dibuka lah ya, udah standar nih kabel chargernya. Dan nggak ada apa-apa lagi guys di bagian sini. Ya, sepertinya kita nggak dapetin kepala charger ya. Iya, bener nggak bisa dibuka lagi guys. Jadi cuman itu aja diisi di dalam paket pembeliannya. Ya, bener nggak ada lagi guys. Oke, jadi ini aja ya guys di paket pembeliannya. Sekarang kita singkirin dulu supaya kita bisa lebih fokus ke smartwatch Huawei Watch GT 2-nya. Oke, jadi guys kayak gini tampilan dari Huawei Watch GT 2-nya. Dan ya ini mungkin strapnya karena ketahan di dalam box selama kurang lebih 1 tahun ya guys. Jadinya dia udah ngebentuk ngelengkung gini ya. Jadi agak susah dilurusin, tapi nggak masalah ya, nanti juga kita pakai. Dan kalau kalian bisa bandingkan ya, atau kalian bisa lihat dengan Huawei Watch GT 2i-nya, ini benar-benar beda ya desainnya, dimana kalau Huawei Watch GT 2i-nya ini desainnya lebih sporty, sedangkan untuk si Huawei Watch GT 2-nya ini lebih elegan. Dan menurut saya ini cocok banget nih buat misalkan ke acara-acara formal kayak gitu, apalagi tampilannya ini benar-benar memang menyerupai jam analog beneran ya. Dimana kalau kita lihat itu untuk di bagian ininya ya, untuk di bagian sambungan strapnya ini, dia itu sepertinya belum menggunakan quick release ya guys ya. Cuman saya belum tahu. Kalau kita lihat di sini ya, kita bandingkan ya, ini ada perbedaan ya guys ya, dimana kalau untuk yang model sporty atau Huawei Watch GT 2i-nya ini seperti ini, kalau di Huawei Watch GT 2-nya ini seperti ini guys. Nah, dan untuk fitur keduanya ini juga berbeda ya guys, dimana kalau yang Huawei Watch GT 2-nya ini bisa kalian gunakan untuk menerima panggilan ataupun memanggil dari smartwatch-nya ini langsung ya, karena ini memiliki speaker dan juga mikrofon. Sedangkan kalau untuk di Huawei Watch GT 2i ini dia nggak bisa melakukan fitur panggilan seperti itu, dia cuma bisa nge-reject doang guys. Dan untuk harganya sendiri, kalau di tahun lalu saya beli smartwatch Huawei Watch GT 2i ini di harga 1,8 jutaan ya guys. Dan kalau untuk Huawei Watch GT 2 ini, kalau misalkan kalian beli di tahun lalu itu, ini harganya hampir 2,2 juta atau mungkin di kisaran 2,1 juta 99.000 seperti itu guys. Nah, tapi karena memang belakangan ini Lazada itu lagi banyak promo ya guys, jadi saya beli smartwatch ini tuh di harga 1,5 juta aja nih guys. Jadi ya menurut saya ini udah cukup lumayan bagus ya untuk harganya buat dibeli. Dan oke, sekarang kita coba nyalain dulu ya guys ini smartwatch-nya, dan kita coba lihat ya untuk settingannya nanti seperti apa ya. Apakah sama fitur-fiturnya yang ada di Huawei Watch GT 2i-nya ini untuk di dalam mode-mode olahraganya, atau dia punya kelebihan sendiri. Di sini jadi saya setting-setting dulu ya untuk Huawei Watch GT 2i-nya.
Ya, jadi guys, ini saya sudah selesai ya untuk setting-setting smartwatch-nya, dan saya juga sudah selesai untuk mengkoneksikannya ke smartphone. Karena untuk mengaktifkan atau menggunakan smartwatch-nya ini harus kalian koneksikan terlebih dahulu ke aplikasinya. Dan ini cara mengkoneksikannya cukup mudah ya guys ya. Kalian tinggal cari aja nama aplikasinya di Play Store. Itu namanya adalah Huawei Health guys, seperti ini tampilan icon aplikasinya. Dan kalau misalkan kalian sudah selesai menginstal, kalian tinggal ikuti aja instruksi untuk mengkoneksikan ke smartwatch kalian, dan saya rasa itu semua orang bisa ya guys ya, karena cukup mudah sekali untuk mengkoneksikannya. Dan oke, sekarang saya mau coba bahas sedikit dulu ya untuk tampilan dari si Huawei Watch GT2 nya ini. Kalau kita lihat ya, atau saya perhatikan di sini tuh untuk user interface-nya atau interface dari Huawei Watch GT2 ini bisa dibilang mirip ya dengan Huawei Watch GT2i yang udah saya pakai sekitar 1 tahun belakangan ini. Dimana kalau kita swipe dari atas ke bawah seperti ini adalah memunculkan tampilan menu barnya, dan kalau kita swipe dari bawah ke atas ini adalah notifikasi bar, dan misalkan kita swipe dari kiri ke kanan seperti ini adalah untuk memilih menu yang ada di seperti menu home screen di smartphone seperti itu ya guys ya. Jadi untuk swipe-nya itu menampilkan menu-menunya kayak gitu guys. Dan untuk fungsi daripada kedua tombol ini juga sama ya guys ya. Yang pertama, kalau misalkan kalian klik di bagian ini tuh untuk masuk ke dalam menu pilihan seperti itu ya guys ya, dimana di sini udah banyak fitur-fitur juga yang bisa kalian coba. Dan kemudian untuk tombol yang di bawah ini untuk mengkonfirmasi pilihan kalian yang ada di tampilan menu ini. Misalkan kalian pilih di olahraga, lalu kalian tap di bagian atau kalian tekan tombol yang bawah ini akan masuk ke dalam menu olahraganya, dan di sini kalian tinggal pilih aja apa yang mau kalian lakukan di menu olahraganya ini. Dan misalkan kalian ingin kembali ke menu sebelumnya, ini kalian klik lagi atau tekan lagi tombol yang ada di atas ini guys, seperti ini. Dan ini akan langsung masuk ke menu home screen atau tampilan watch face-nya. Dan kalau misalkan kalian mau masuk lagi ke menunya, kalian tinggal tap lagi bagian ini guys. Nah, ini jadi balik lagi ke menu yang ada di smartwatch-nya seperti itu guys. Dan oke, kalau misalkan kita sandingkan seperti ini ya guys ya dengan Huawei Watch GT2 ini seperti yang udah saya bilang barusan ya, ini tampilannya tuh sama ya kalau kalian bisa lihat. Nah, ini kalau kita swipe dari bawah ke atas juga sama, ini menampilkan tampilan notifikasi bar. Dan kalau kita swipe ke kiri seperti ini juga masih sama ya untuk urutan dari menu-menunya juga. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Dan untuk fitur-fiturnya juga dari kedua smartwatch ini juga bisa dibilang mirip ya, cuman ada perbedaan sedikit di sini. Dimana untuk Huawei Watch GT2-nya ini punya menu daftar panggilan dan juga kontak ya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Sedangkan di Huawei Watch GT2 ini nggak ada, karena memang si Huawei Watch GT2 ini nggak punya audio speaker dan juga mikrofon. Karena untuk dari range harga juga kedua smartwatch ini punya perbedaan yang menurut saya cukup signifikan ya guys ya, sekitar 400 ribuan. Karena kalau kalian beli waktu awal perilisan ya ini 1.800.000, sedangkan untuk Huawei Watch GT2 ini di harga 2,1 juta atau 2,2 juta kayak gitu guys. Dan ini saya bakal coba pakai ya. Karena saya penasaran dari tadi buat nyobain. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya, atau mungkin bantu nilai apakah si Huawei Watch GT2 ini cocok di tangan saya. Ini benar-benar saya suka dari tahun lalu ya guys ya, cuman karena harganya menurut saya kurang affordable ya, atau value for money. Jadi saya tunda dulu, dan akhirnya dapat kesempatan punya di waktu yang tepat guys, karena udah banyak promo dan juga ada diskon juga. Dan ini kalau saya pakai smartwatch ini tampilannya tuh kayak gini guys. Dan ini untuk ganti-ganti menunya ini caranya cukup mudah ya. Selain kalian menggunakan aplikasi yang sudah kalian koneksikan ke smartphone ini ya. Misalkan di sini kalian mau ganti nih, contoh saya akan contohkan, ini kalian pergi ke menu muka jam aja, seperti ini, kalian tunggu loading, dan kalian tinggal pilih aja, misalkan kalian mau install baru ya. Nah, misalkan untuk yang defaultnya kan seperti ini, dan ini kalian nggak suka dengan tampilannya, kalian tinggal cari aja yang direkomendasikan ini, kalian pilih guys. Ini ada yang berbayar dan juga ada yang gratis, tapi yang gratis juga ini udah banyak banget ya, jadi saya rasa udah cukup puas loh. Misalkan kalian mau ganti-ganti tampilan watch face-nya atau wallpaper-nya. Dan di sini saya misalkan contoh ya, di sini tampilan watch face-nya tuh seperti ini, dan saya akan ubah dari aplikasinya menggunakan tampilan yang ini guys. Nih, saya tap lalu atur sebagai standar.
standar, maka dia langsung berubah seperti ini guys. Nah kalau misalkan kalian nggak mau dari aplikasi, ini juga bisa langsung dari smartwatch-nya. Jadi kalian tinggal tap atau tahan seperti ini, yang sekitar mungkin 5 detik ya, dan kalian tinggal geser-geser kayak gini guys. Nah ini ada beberapa tampilan wallpaper atau watch face yang udah kalian install sebelumnya. Jadi nanti misalkan kalian udah install ya tampilan wallpaper baru, ini akan tersimpan di sini guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir bolak-balik ke menu aplikasi. Di sini saya mau coba ganti yang ini ya. Nah ini udah berubah dan tampilan watch face-nya tuh jadi seperti ini. Dan di sini saya mau coba tes sedikit ya untuk kualitas audionya guys, karena smartwatch ini tuh udah punya audio speaker. Kayaknya sayang kalau nggak kita coba. Cuman mungkin harusnya sebentar aja ya, karena ini dikhawatirkan ada copyright-nya guys. Nah ini kalian perhatikan baik-baik ya untuk kualitas suaranya. Oke ya, saya rasa cukup ya guys, karena khawatir copyright tadi. Tapi secara pendengaran saya barusan ya, ini untuk kualitas audionya ini kerasa banget clean-nya ya guys ya, walaupun saya belum dengar suara bass-nya. Jadi sementara ini penilaian soal speaker ini menurut saya udah cukup bagus lah guys ya untuk sebuah smartwatch. Dan oke, sekali lagi saya minta penilaian kalian ya, menurut kalian apakah atau Huawei Watch GT2 ini dengan tampilan atau strap yang menurut saya elegan ini benar-benar cocok di tangan saya, atau memang ini bagus ya, lebih bagus daripada tampilan yang Huawei Watch GT2i-nya ini. Sebentar ya, ini saya copot, saya coba bandingkan ya dengan di Huawei Watch GT2i-nya ini. Nah, ini kalau saya pakai ini kayak gini guys tampilannya. Nah, oke ya. Oke, nah ini seperti ini tampilannya kalau saya pakai si Huawei Watch GT2i-nya. Nah, ya, kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian lebih cocok pakai yang mana guys. Kalau ini strapnya itu pakai yang rubber atau yang kulit. Kalau ini pakai maksud saya ini pakai yang karet ya guys, bukan kulit maksud saya. Dan kalau yang ini Huawei Watch GT2 ini menggunakan yang kulit kayak gitu guys. Oh ya, saya lupa sedikit ya guys, untuk chipsetnya sendiri ya, kedua smartwatch ini tuh menggunakan chipset yang sama, yaitu Kirin A1 guys. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian mau beli Huawei Watch GT2i, chipsetnya tuh berbeda dengan yang Huawei Watch GT2-nya karena sama-sama menggunakan Kirin A1. Oke, jadi saya rasa cukup kayak gini aja ya guys ya video unboxing soal smartwatch-nya. Dan ya sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin kelewat atau mungkin saya terlalu panjang lebar ya menjelaskannya, karena sudah lama juga guys saya nggak unboxing smartwatch kayak gitu guys. Dan ya sebelum saya tutup videonya seperti biasa nih guys ya, mungkin buat kalian yang masih punya pertanyaan soal smartwatch Huawei Watch GT2-nya ini, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan sebelum saya tutup videonya juga, buat kalian yang suka dengan konten kali ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka guys. Tapi sebelumnya juga saya mau ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini, karena saya rasa ini durasinya bakalan panjang ya. Dan saya ucapkan terima kasih kalian, semoga kalian terhibur, dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.